Ya dek, saiki aduh iso amor terus. Dek, Kowe iki lumane ndi wae to, Mas? aku ki ya golek duit. Iki lho mbok tuku susu. Kowe iki nek ndi wae to, Mas? Kok ngasih wengi? Tak telepon-telepon ket mau ya ora diangkat. Lah HP-mu ki nek ndi? HP ku ki libo ilang. Wis to, Mas ki saya. Tak turu dhisik. Sing sabar ya, Nduk. Bangun keluarga kuwi cen ora gampang, kaya sing tok pikirke. Wong wedok ki rasa mikir sekolah gugur. Besok paling yo ngolah-olah nang pawon to, mampu kebun. Besok ki Mas wae sing tak duit. Mas, sampean ki nek ndi wae to? Wis rong dina ora mulai-mulai. Nek wis saya balik ki udah balik. Aku ki pikiran, Mas. Sing pikirannya aku, Dek. Aku ki mumet pikir golek gawean kok kowe. Aku ki ya bingung, Mas. Sampean dono rene golek kerjaan. Lah entuk-entuk. Kepiye nasib anake ak dhewe sesuk? Pakai topak kali gojo. Aku ya wis usaha, Dek. Tak rewangi dono dene kok panas golek gawean ya kok kowe. Nanging ya urung entuk-entuk. Kowe iki mikir ora? Sajane HP ku biar kaki ora ilang. HP ku tak dol tak kok susu kowe. Wes mumet aku ning kene saiki tak bali nang omahku dhewe. Mas, Mas aja bali, Mas. 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 Nek kowe biyen manut omongane si Mbok, Nduk, uripmu ora bakal kaya ngene. Oke, selamat pagi Putri. Gimana nih kabarnya hari ini? Pagi Kak. Aku agak gugup sih Kak hari ini. Oke, itu wajar ya karena hari ini kan pertama kalinya kamu juga konseling dan itu tuh wajar. Kamu di sini tuh aman dan apapun yang kamu ceritakan hari ini akan dirahasiakan. Jadi di sini tuh aku ada untuk kamu. Ya Kak, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Hari ini bakal ngobrol untuk memahami apa yang kamu alami setelah menikah muda. Di sini ada yang bikin kamu nggak nyaman, bilang aja ya. Ya Kak, sebisa mungkin kalau aku ngerasa nggak nyaman, aku bakal bilang ke Kakak. Oke, kalau gitu boleh ceritakan dari awal apa yang membuat kamu memutuskan untuk menikah muda di waktu SMP itu? Aku waktu itu ngerasa cocok sama Ivan, Kak. Dia tuh orangnya perhatian, terus dia sering chat aku, terus bikin aku ngerasa disayang dia pokoknya.
Oke, jadi perhatian dari event ini tuh bikin kamu ngerasa nyaman dan berarti ya, dan nggak sendirian. Ya Kak, sebenarnya di rumah tuh ada ibu, tapi ibu tuh sibuk, jadi keseringan aku di rumah sendiri, jadi aku ngerasa kesepian Kak. Oke, kamu waktu itu merasa kesepian, lalu perhatian dari event ini banyak jadi tempat kamu bersandar ya? Iya Kak, benar. Aku ngerasa aku tuh salah satunya gitu buat dia. Dan aku juga ngerasa cuman dia aja yang ada buat aku. Oke, dan itu bikin kamu nyaman dan yakin untuk ngambil keputusan untuk menikah dengannya. Iya Kak, aku pikir dengan menikah kita bakal bahagia bareng. Oke, sekarang setelah menikah, apa perubahan yang paling kamu rasakan? Banyak banget Kak, tapi yang paling aku rasain itu aku tuh jadi nggak sekolah, terus aku jadi nggak main sama temen. Ivan juga beda, dia semenjak nikah tuh jadi gampang marah, jadi emosional, apa-apa marah. Oke, jadi Ivan tuh sering marah juga ya. Jadi perubahan itu tuh bikin kamu bukan cuma berpengaruh di aktivitas, tapi juga di sikap Ivan yang berubah setelah menikah. Iya Kak, benar banget. Kedengarannya kamu kehilangan banyak hal seperti sekolah, teman, dan waktu untuk diri sendiri, dan di rumah ditambah tekanan dari sikap Ivan. Iya Kak, aku capek. Kadang tuh aku nyesel, kenapa ya aku bisa nikah secepat ini. Kamu merasa capek, cemas, dan mungkin menyesal karena pernikahan ini tidak berjalan seperti yang kamu bayangkan ya. Iya Kak, ini tuh nggak sesuai banget sama ekspektasi aku di awal. Oke, sejak kapan kamu mulai pernikahan ini terasa berat? Waktu pertama kali aku tinggal di rumahnya Ivan, aku tuh harus bangun pagi, terus aku harus masak, aku harus beres-beres. Sedangkan aku belum paham sama itu Kak, karena aku masih kecil, belum paham yang kayak gitu-gitu. Oke, kamu merasa kewalahan karena tiba-tiba ngejalanin peran sebagai istri yang dimana tuh kamu secara mental belum siap dan secara pengalaman pun juga belum siap. Iya Kak, aku belum siap banget. Dan aku tuh pengen sekolah lagi sebenarnya. Oke, ada bagian dari dirimu yang ingin remaja, tapi sekarang kamu ketahan karena ada peran sebagai ibu yang dan istri yang kamu harus jalani dan kamu juga terlihat terlalu itu tuh terlalu cepat gitu. Iya Kak, aku ngerasa kebagi dua aja semuanya. Oke, bagaimana hubungan kamu dengan ibu setelah kamu menikah? Ibu tuh sering kelihatan sedih, terus juga aku sering ngerasa bersalah, tapi aku malu mau ngomong sama ibu. Oke, jadi kamu bawa perasaan bersalah itu sendirian ya? Karena kamu tahu keputusan waktu itu bikin ibu jadi sedih. Iya Kak, dan kalau aku ngomong lagi, aku takut malah ibu tuh tambah sedih, tambah kepikiran. Dan itu bikin kamu makin bingung karena kamu ingin memperbaiki keadaan tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Iya Kak, aku bingung mau mulai semuanya dari mana. Sekarang, apa hal yang bikin kamu merasa terjebak? Aku bingung harus lanjutin rumah tangga ini atau aku cerai aja. Tapi aku juga nggak mau nyakitin siapa-siapa. Kayak kamu berada di situasi yang merasa tersudut, tetap menjalani pernikahan yang kamu belum siap sebenarnya, tapi kalau keluar kamu takut menyakiti banyak orang ya? Iya Kak, aku benar-benar nggak tahu harus apa, aku harus bingung. Oke, Putri, kamu boleh aku simpulkan dulu apa yang kamu ceritakan supaya kita tahu secara gambaran besarnya seperti apa? Boleh banget, Kak. Jadi begini, kamu awalnya menikah karena merasa menemukan kenyamanan dan perhatian yang kamu butuhkan. Setelah menikah, hidup kamu berubah drastis. Kamu kehilangan sekolah dan dunia remaja. Sementara di rumah kamu menghadapi tuntutan dan sikap Ivan yang bikin kamu tertekan. Kamu merasa cemas, kewalahan, dan menyesal. Kamu juga membawa perasaan bersalah terhadap ibumu dan merasa terjebak antara peran istri dan keinginan memperbaiki hidupmu. Apakah itu sudah menggambarkan perasaanmu? Iya Kak, apa yang Kakak bilang tadi itu semua sesuai banget sama apa yang aku rasain. Dari semua hal itu, kalau misal kamu dapat kesempatan untuk memperbaiki satu hal, apa yang mau kamu perbaiki?
Yang paling penting aku pengen banget kamu sama ibu, Kak. Aku pengen minta maaf sama ibu. Oke, berarti bagi kamu hubungan dengan ibu itu penting dan kamu ingin memperbaikinya ya? Iya, Kak, bener banget. Oke, aku melihat keberanian kamu dari kamu hari ini, Putri. Walau kamu lagi banyak tekanan, kamu masih punya keinginan untuk memperbaiki keadaan dengan ibumu. Itu nunjukin kalau kamu sebenarnya tuh kuat dan peduli. Iya, Kak, aku baru sadar. Tapi apa mungkin, Kak, aku bisa berubah? Itu bisa, Putri. Hari ini kamu udah mulai langkah pertama, memahami dirimu sendiri dan perasaanmu. Pada sesi berikutnya kita bahas cara biar kamu bisa bicara dengan ibumu dengan aman dan nyaman. Juga memikirkan langkah-langkah untuk masa depan. Ya, Kak, makasih ya, Kak. Setelah sesi ini aku jadi tahu aku harus ngapain dulu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga kamu sudah berani datang ke sini dan menceritakan apa yang kamu rasakan. Kita akan pelan-pelan jalani proses ini bareng-bareng ya. Iya, Kak. Terima kasih.